daya tahan dan kita akan membahas tentang Hana. Jadi ketika bahas tentang Hana itu sebenarnya Lose coba mengkondisikan kita tidak seperti sekolah minggu. Jadi kalau sekolah minggu itu kan bahas tokoh dan kemudian diceritakan tokoh seperti apa dan kemudian kita cuman memaknai ya cerita itu sendiri. Tetapi kita akan coba memahami bahwa ini adalah remaja. Sehingga tokoh itu bisa kita gali, bisa kita lihat dari segi-segi lain, sehingga kita memaknai lebih dalam tentang tokoh itu. Dan kita akan membahas tentang tokoh Hana ketika Rosa memberikan judul Terhina Namun Dimuliakan. Teman-teman, Rosa ajak kita membuka 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi Rosa nanti ketika dalam khotbah nggak jelaskan lagi tentang hal itu, tapi kita akan memaknai lebih dalam. Tapi kita akan baca supaya kita memahami alurnya atau ceritanya di dalam bagian ini. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 kita akan baca di tempat kita masing-masing dan Losa akan baca secara prolog untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuh, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, yang dimaksud orang itu adalah Elkana, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Kemudian meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, kandungan Hana. Tetapi madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, jadi dia doa itu nggak bersuara seperti itu, tapi dia komat kamit, dia berdoa dengan di dalam hati, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Elia kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila,
Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu ditawarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Teman-teman, saya akan share untuk kita berkaitan dengan hal ini. Sebentar. Oke, kita hari ini akan bicara tentang Hana. Nah, teman-teman, ketika kita melihat tentang Hana, maka kisah tentang Hana ini diceritakan oleh anaknya sebenarnya. Jadi anaknya itu yang bernama Samuel. Jadi kan makanya ditulis itu judulnya adalah 1 Samuel. Teman-teman, Samuel itu siapa sih Samuel? Nah, Samuel itu punya arti gini. Samuel itu punya arti Tuhan mendengar. Jadi ketika Hana dan Elkana itu kasih nama kepada anak ini, maka punya arti adalah Tuhan itu mendengar. Tuhan itu, Samuel itu punya arti diminta atau didengar oleh Allah. Ini adalah anak hasil dari jawaban Tuhan kepada keluarga ini, secara khusus kepada Hana yang kita tahu bahwa dia mandul, dia tidak bisa punya anak. Dan Samuel tuliskan kisah tentang ibunya. Jadi teman-teman, gambar ini menggambarkan betapa ketika Samuel bercerita lagi tentang sang ibu yang bernama Hana itu, dia membayangkan memori tentang ibunya ketika ibunya bergumul tentang kehadiran dirinya di dalam doa yang begitu panjang. Jadi kalau ditanya, bagaimana Samuel bisa tahu tentang kisah pergumulan ibunya? Bisa jadi ibunya bercerita kepada Samuel tentang pengalaman hidup sehingga Samuel itu ada. Sehingga Samuel itu ada di dalam kandungan Hana dan kemudian Samuel itu lahir dan dia melayani Tuhan. Teman-teman, ketika kita bicara tentang perempuan-perempuan di dalam Alkitab, maka banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan para perempuan. Beberapa tokoh perempuan di dalam Perjanjian Lama, misalkan, yaitu Deborah, yaitu seorang pemimpin dan hakim. Kemudian Esther
Esther itu di kitab Esther itu bercerita tentang seorang ratu Esther yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan umat Israel dari pembantaian. Jadi ada pemimpin atau ada orang berpengaruh di kerajaan itu yang ingin membinasakan orang-orang Israel yang di kerajaan itu. Dan kemudian Esther dipakai Tuhan untuk membatalkan itu. Kemudian kita juga bisa melihat tentang Rut, yaitu orang asing yang menundukkan diri pada Tuhan. Dan kitab ini, kisah Rut, nama Rut itu digunakan sebagai nama kita. Teman-teman, itulah bercerita tentang tokoh-tokoh perempuan di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika kita melihat tentang Hana itu sendiri, Hana itu bukan pemimpin dan hakim atas Israel. Hana itu bukan seorang yang menjadi penyelamat umat Israel dari pembantaian. Hana itu juga bukan orang asing yang menundukkan diri pada Tuhan dan namanya disebut sebagai sebuah nama kitab Hana. Enggak. Tidak seperti tokoh-tokoh perempuan di dalam PL yang lo sebutkan tadi. Tetapi Hana adalah perempuan biasa, istri dari Elkana, dan seorang yang menggumulkan satu masalah, yaitu anak. Dan Samuel mememorikan lagi, mengingat lagi tentang pribadi ibunya yang biasa itu. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Samuel, maka Samuel itu memainkan peran kunci di dalam tujuan Tuhan. Samuel itu adalah pribadi yang mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kalian ingat ketika dia ada di rumah Tuhan, maka nama dia itu dipanggil, Samuel, Samuel. Dan kemudian dia datang kepada Imam Eli, dia berkata, iya Tuhan. Tetapi Imam Eli berkata, aku nggak panggil kamu kok. Beberapa kali dia datang, dan kemudian Imam Eli berkata, kalau kamu dengar suara itu lagi manggil kamu, maka kamu jawab aja, ya Tuhan, ini hambamu mendengar. Dan itu suara Tuhan panggil Samuel. Menarik. Kemudian dia juga menabiskan raja pertama Israel, yaitu Saul. Samuel juga bernubuat dan berbicara tentang jalan Tuhan kepada orang-orang banyak waktu itu. Samuel juga memberitahu Saul ketika Tuhan telah menghembus atau menghapus kerajaan darinya dan memilih pengganti Saul, yaitu Daud. Dan Daud menjadi raja baru. Dan Samuel adalah orang yang berada di dalam masa-masa pemerintahan Daud juga. Karena itu teman-teman, Samuel inilah seorang tokoh penting, seorang imam di dalam kerajaan Israel yang begitu penting, yang menceritakan tentang seorang ibunya yang biasa itu. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa Hana itu adalah seorang tipe, seorang yang otentik. Seorang perempuan yang tanpa jabatan, seorang perempuan yang biasa, seorang perempuan yang punya daya tahan, dan di dalam kedaya tahanan itu dia menunjukkan keotentikan dirinya. Hana itu tidak dikenal sebagai pemimpin yang populer atau terlihat. Dia orang biasa, ibu rumah tangga biasa. Hana menunjukkan postur yang teguh dan iman yang kuat, yang menurut Lose itu begitu mengagumkan. Hana adalah wanita yang begitu otentik. Dia tidak menahan diri untuk mengungkapkan emosinya kepada Tuhan. Hana menunjukkan kekuatan batin dan kepercayaan kepada Tuhan yang melampaui pengertian terutama pada zamannya. Dia menunjukkan iman yang mengikat yang dapat kita pelajari dari kehidupan Hana. Karena itu ketika kita bicara tentang daya tahan hari ini, maka Lose munculkan tentang Hana. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Hana? Maka yang bisa kita pelajari adalah Hana itu mempunyai part yang pertama itu masa Hana menderita karena dia mandul. Teman-teman, nama Hana itu ini menarik loh. Nama Hana itu berarti orang yang mendapat grace, orang yang mendapat anugerah, orang yang mendapat rahmat, orang yang penuh dengan belas kasihan. Yang pastinya grace itu bicara tentang Tuhan. Orang yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Tetapi bagaimana realita hidup Hana? Maka di dalam Alkitab yang kita baca,
Tuhan, dikatakan Tuhan menutup kandungan Hana. Kalau menutup kandungan Hana, berarti Hana itu nggak bisa punya anak. Dan kemudian yang terjadi pada Hana yang nggak bisa punya anak, itu terjadi bertahun-tahun. Dia berseru, dia berdoa pada Tuhan, dia datang ke Silo, berseru sama Tuhan bertahun-tahun. Kontras kan ya, namanya adalah orang yang menerima belas kasihan, tetapi di dalam realitanya, dia mandul. Dia nggak bisa punya anak. Sisi lain, dia dihina oleh Penina karena dia nggak punya anak. Teman-teman, salah satu hal terpenting atau peran penting seorang wanita pada zaman Hana adalah kemampuan melahirkan anak. Jadi itu kemampuan. Jadi di dalam konteks orang Yahudi kuno, seorang perempuan itu seharusnya punya anak. Orang-orang di Israel kuno percaya bahwa keluarga besar adalah berkat dari Tuhan. Kalau orang Indonesia itu memahami gini, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Maka orang Israel juga mempunyai pemahaman itu. Keluarga besar adalah berkat dari Tuhan. Dan itu semakin banyak seorang perempuan melahirkan anak, maka semakin berkat Tuhan itu semakin besar atas keluarga itu. Oleh karena itu, ketidaksuburan atau ketidakmampuan untuk punya anak merupakan sebuah sumber penghinaan dan rasa malu bagi seorang istri yang tidak bisa punya anak. Penderitaan Hana berlangsung selama bertahun-tahun. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kedua dikatakan Hana itu tidak punya anak. Menjadi seorang istri tanpa melahirkan anak selalu dianggap di dalam kebudayaan timur tidak hanya sebagai sebuah penyesalan, tetapi sebagai sebuah celaan yang bisa membuat sang suami menceraikan dia. Atau yang kedua, nikah lagi. Makanya kita bisa memahami kenapa suaminya Hana ini menikahi Penina. Bisa jadi karena dia tahu Hana ini nggak bisa punya anak. Makanya dia diizinkan di dalam budaya waktu itu, ingat ya budaya waktu itu gitu ya, yaitu untuk menikah lagi. Supaya apa? Supaya punya keturunan. Kesedihan mendalam karena tidak menjadi seorang ibu itu dialami oleh Hana. Kemandulan membawa aib yang mendalam di dalam sebuah keluarga. Karena anak di dalam budaya Yahudi itu sebagai sebuah berkat Allah. Mengalami kemandulan atau tidak bisa punya anak adalah beban yang sulit untuk ditanggung oleh pasangan manapun, termasuk Hana. Karena itu kita bisa memaknai, memahami secara kejiwaan psikisnya Hana ketika dia berseru di hadapan Tuhan di Silo untuk mendapatkan anak. Karena begitu dihantui oleh berbagai pemikiran dan sudut pandang masyarakat waktu itu. Sekalipun suaminya berkata, aku itu lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Aku mencintai kamu. Aku nggak peduli kamu bisa punya anak atau enggak. Tapi buktinya dia nikah lagi. Gitu ya. Dia poligami. Sehingga Hana merasa bahwa dia harus punya anak. Dia menggumulkan untuk mempunyai anak. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka seperti apa daya tahan Hana? Hana adalah salah satu karakter yang paling pedih di dalam Alkitab. Wanita dengan hati yang sedih, dengan hati yang begitu menderita. Beda dengan Sarah misalkan, istrinya Abraham. Abraham dan Sarah itu nggak punya anak sampai Sarah itu menopause. Yang sangat karena tua, nggak mungkin punya anak. Dan di Alkitab itu sebenarnya tidak diceritakan psikologinya Sarah. Dia nggak punya anak ya biasa aja seperti dia. Ya memang dia suruh Abraham ambil gundiknya, ambil pegawainya untuk jadi istrinya supaya melahirkan anak. Tetapi tidak seperti Hana yang bergumul, yang menangis, yang meratap di hadapan Tuhan untuk punya anak. Jadi Hana itu bisa disematkan di dalam dirinya itu adalah tokoh yang begitu pedih. Tokoh yang begitu sedih. Di dalam karakter ingin punya keturunan. Kemudian yang kedua. Part yang kedua kita bicara tentang masa Hana mempercayai doa seorang imam.
Tidaknya dua hal yang dipercaya oleh Hana di dalam doa seorang Imam Eli. Coba kita lihat 1 Samuel 1, ayat yang ke-17 dan 18, satu orang rekan remaja yang baca, dan kemudian 1 Samuel 2, ayat yang ke-20. Silakan, 1 Samuel 1, ayat 17-18, dan kemudian 1 Samuel 2, ayat yang ke-20. Siapa yang membaca? Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak buram lagi. Oke. Nah, 1 Samuel 2 ayat 20. Silakan, satu orang baca. 1 Samuel 2 ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Oke. Teman-teman, dua ayat ini, dua ayat dalam kondisi waktu yang beda ya. 1 Samuel 1 ayat 17-18, ketika Hana bergumul di Silo, di Bait Al, di rumah Tuhan, untuk mendapatkan anak. Sama sekali dia belum punya anak. 1 Samuel 2 ayat yang ke-20, ketika Hana udah punya anak, yaitu Samuel. Tetapi kemudian Imam Eli ini ngomong, berdoa untuk dua kondisi yang berbeda ini. Kondisi pertama, Imam Eli berkata bahwa kiranya Tuhan mendengar doa. Sebenarnya kalau kita lihat ceritanya ya, ceritanya itu Imam Eli itu nggak tahu tuh Hana itu berdoa tentang apa. Memang terjadi dialog. Hana bilang, Imam Eli, saya ini nggak mabuk kok. Saya ini sedang berdoa karena sedih hati saya. Tetapi dia nggak cerita sedih hatinya itu kenapa. Dia nggak cerita bahwa sedih hatinya itu karena dia nggak bisa punya anak. Enggak, dia nggak cerita itu. Dia cuma cerita bahwa saya sedih hati sehingga saya berdoa di hadapan Tuhan dengan berpeluh, dengan begitu sedih, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian Imam Eli berkata, kiranya Tuhan menjawab doa. Dan yang menjadi menarik adalah Hana mengamini itu. Nanti kalau kita lihat cerita selanjutnya, ketika dia pulang dari Silo itu, dia bisa makan. Dia bisa makan, dia bisa happy lagi. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa Tuhan pasti mendengar akan doa yang dia panjatkan. Menarik ya. Bertahun-tahun dia berdoa, tetapi dalam satu titik pengalaman spiritualnya dengan Tuhan dan sebuah kepastian yang diberikan oleh seorang Imam Eli, maka dia mempercayai itu dan dia percaya Tuhan akan mendengar. Di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-20, Samuel udah lahir. Dan kemudian, tapi Samuel yang lahir itu dipersembahkan menjadi sebuah penggenapan nasar Hana dan Elkana dan dibawa ke Bait Allah atau di rumah Tuhan untuk melayani seumur hidup. Nanti kita akan lihat umur Samuel waktu itu berapa tahun. Tetapi waktu itu Imam Eli bilang gini, kiranya Tuhan memberkati kandunganmu lagi. Dan kita tahu anak dari selanjutnya itu 3 dan 2. Jadi 3 laki-laki, 2 perempuan. Atau 2 laki-laki, 3 perempuan. Pokoknya 5, nambah 5 lagi anak. Jadi Samuel itu punya 5 adik lagi tuh di bawahnya. Jadi luar biasa ya, dari seorang perempuan yang tidak bisa punya anak, tetapi kemudian Tuhan jawab anak 1, dan kemudian Tuhan kasih lagi anak 5 kepada Hana. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka betapa Hana itu punya iman, mempercayai tentang doa, penggenapan doa, dan Tuhan mendengar akan doa yang dia panjatkan dan kepastian yang diberikan oleh Imam Eli. Teman-teman, daya tahan itu bicara tentang apa yang kita percayai dan berjuang dengan apa yang kita percayai. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh untuk anak-anaknya dan dia memberikan kepercayaan itu kepada Tuhan. Part yang ketiga, yaitu Hana menepati janjinya. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Teman-teman, Hana itu pernah berjanji sebelum Samuel itu ada di dalam kandungannya.
Maka Hana itu pernah berjanji pada Tuhan, kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia akan mengembalikan anak itu untuk melayani Tuhan. Luar biasa kan ya. Abraham itu dikasih janji sama Tuhan untuk punya Ishak. Dan Tuhan itu baru minta Ishak itu ketika dia sudah dewasa. Tetapi enggak dibawa untuk melayani Tuhan secara penuh waktu Ishak. Dan Abraham enggak pernah punya nasar. Kalau Tuhan kasih, maka Ishak itu akan aku jadikan melayani engkau seumur hidupnya. Enggak. Tetapi Hana, dia sudah nunggu bertahun-tahun untuk mempunyai anak, dan kalau anaknya laki-laki, dia berjanji akan dikasih kepada Tuhan. Anak itu akan melayani Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur itu tidak akan menyentuh rambutnya. Dengan kata lain, enggak akan gunting rambut. Itu kalau kita ingat seperti Samson atau Simpson. Simpson itu kan juga nggak gunting rambut. Jadi sebagai nasirnya Tuhan, sebagai orang yang dipersembahkan, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman, umur berapa sih Samuel ketika dibawa untuk dititipkan, untuk dididik oleh Imam Eli? Maka penafsir bilang gini, Samuel itu dibawa ketika dia sudah bisa disapi. Disapi itu berarti dia tidak menyusu lagi dari ibu. Nah, perkiraan penafsir Alkitab berkata itu sekitar umur 3 tahun. Jadi umur 3 tahun itu lagi lucu-lucunya. Kalian bisa bayangkan waktu kalian umur 3 tahun. Umur 3 tahun itu lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, lagi baru tahu kita itu papa mamanya. Tapi di usia itu, Samuel yang kecil itu dibawa dan ditinggalkan di situ bersama dengan Imam Eli. Jadi kalian bisa memahami bahwa umur berapa Samuel mendengar suara Tuhan? Ia di atas 3 tahun sampai 5 tahun dia mendengar suara Tuhan. Atau mungkin di bawah 10 tahun. Jadi Hana itu menyerahkan Samuel kepada Tuhan di dalam masa-masa itu. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, itulah daya tahan dari seorang Hana. Seorang yang menderita, tetapi dimuliakan oleh Tuhan. Dan melahirkan seorang anak yang luar biasa. Karena itu kalau kita lihat di dalam Ibrani 11, ayat yang ke-32. Silakan satu orang baca untuk kita. Ibrani 11, ayat yang ke-32. 11, ayat yang ke-32. Ada satu orang baca 11:32 Ibrani. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Oke. Ini cerita tentang siapa sih? Ini cerita tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Ketika penulis Ibrani bercerita tentang saksi-saksi iman. Dan salah satunya ketika tadi dibaca adalah nama Samuel. Seorang yang menunjukkan iman dan menyaksikan imannya kepada Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, refleksi untuk kita apa? Ketika Samuel menuliskan kembali kisah tentang ibunya, maka kita bisa melihat dia sebagai anak bangga, mempunyai seorang ibu yang begitu luar biasa. Seorang ibu yang menggumulkan untuk memiliki seorang anak. Bukan hanya sekedar mewarisi garis keturunan ayahnya Elkanah. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi supaya dia tidak malu sebagai seorang perempuan karena dia tidak punya anak. Tetapi Hana dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang anak yang akhirnya menjadi nabi Tuhan, hakim dan pemimpin atas Israel. Samuel memang menjadi hamba Tuhan yang perkasa. Samuel Hana tidak mungkin pernah bermimpi bahwa dia begitu akan memiliki Samuel, seorang yang
diberkati, dan dia diberkati dengan 5 anak lagi. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa doanya akan menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan namanya ditulis oleh Samuel dan menjadi apa yang kita renungkan hari ini. Samuel perlu dilahirkan pada saat yang penting di dalam sejarah. Tidak lebih cepat, tidak nunggu lagi, tetapi dia membutuhkan Hana untuk berada di tempat di mana dia bersedia untuk membiarkan Samuel itu dibesarkan oleh Eli dan dibesarkan sebagai seorang imam. Tujuan Tuhan jauh lebih besar daripada hanya mengabulkan doa Hana untuk punya anak. Tuhan memiliki rencana untuk yang membutuhkan Samuel di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sepanjang tahun-tahun hidupnya. Dan Samuel bernostalgia lagi, dan dia dengan secara bangga, penuh dengan syukur, menuliskan kisah tentang ibunya yang penuh dengan iman itu, dan penuh dengan kebersandaran sama Tuhan. Teman-teman, refleksi buat kita seperti apa? Teman-teman, Losa akan cerita tentang foto ini. Ini foto minggu yang lalu ketika Losa ke Bandung. Makanya minggu lalu kan Losa nggak ada di remaja gitu ya. Karena keponakan Losa nikah. Jadi anak dari Cici Losa, anak yang kedua. Jadi anak Cici Losa yang pertama, yang paling besar. Jadi kami sekeluarga ke Bandung. Sabtu nikah, kemudian minggunya kami ke makam papanya Losa. Jadi ini makamnya papanya Losa di Pandu, Bandung, di pemakaman Pandu. Jadi papanya Losa itu meninggal usia Losa 9 tahun. Makanya Losa itu bisa ke Bandung. Kami pindah dari Sumatera ke Bandung karena papa Losa itu sakit dan kemudian harus dirawat di Bandung. Jadi cicinya Losa yang paling besar ini membawa Losa sama mamanya Losa pindah ke Bandung. Dan di usia 9 tahun Losa itu papa Losa meninggal. Dan ini apa namanya batu nisannya. Namanya adalah Tan Hock Guan atau bahasa Indonesianya Hadi. Di usia 50 atau 60 waktu itu dia meninggal. Berarti Losa ketika papanya Losa meninggal usia Losa 9 tahun, maka Losa bisa sekolah, bisa makan, bisa hidup, karena 5 koko cecenya Losa. Di atas Losa itu ada 5. Jadi ada anak pertama sampai anak kelima. Anak kelima sama Losa, anak keenam itu beda 12 tahun. Jadi lumayan, mereka udah kerja, terus Losa masih kecil waktu itu kan umur berarti kelas 3 SD. Tetapi di balik sosok-sosok ini, maka ada sosok yang bernama Ibu. Ini mamanya Losa. Di April ini umur 80, ulang tahun ke-80. Ketika memori Losa mengingat lagi pengalaman 31 tahun pasca ditinggal papa usia 9 tahun, maka mamanya Losa itu waktu kami di Bandung, sebelum di Bandung itu dia jual kemplang. Kemplang itu kalau kalian tahu, itu kerupuk yang dipanggang di bara api. Jadi dia panggang sendiri. Jadi bukan ngambil dari kerupuk orang terus dia jual, enggak, dia panggang sendiri. Jadi ada tempat panggangan, dia jemur, dia buat, dia jemur, dia panggang, dan dia jual. Ketika pindah ke Bandung, memang nggak manggang lagi, nggak bakar lagi kerupuknya. Tapi dia beli bal-balan. Jadi kerupuk goreng, terus dia beli bal-balan, dan kemudian dia bungkus kecil-kecil, kemudian dia titip ke warung-warung. Kalau saya ingat sekali, waktu itu masih ada plastiknya Matahari yang besar gitu ya. Kalau sekarang plastiknya Matahari kecil, dulu besar. Dia pegang dengan tangan kiri, dia pegang dengan tangan kanan, naik turun angkutan kota. Dan dia lakukan itu tiap hari. Dia pernah jual juga sayur asin. Dia buat dari sayur, dia jemur, dia rendam, dia bungkus, dia jual. Teman-teman, ketika Losa lihat ini, Losa lihat
tentang kerja keras dari mamanya Lose. Tetapi yang kedua adalah imannya. Mamanya Lose ini sebenarnya bukan orang Kristen sejak kecil. Dia bertobat. Itu sejak kami di Bandung. Seingat Lose sejak kami di Bandung. Waktu kami di Sumatera, mamanya Lose itu cuma nganterin Lose ke sekolah minggu, terus dia jemput lagi. Jadi waktu itu belum Kristen. Jadi cuma Lose diantar ke sekolah minggu, setelah selesai sekolah minggu dijemput lagi. Tetapi sejak di Bandung, mamanya Lose itu bertobat, dan akhirnya dia punya kehidupan spiritual yang baik. Tiap jam 9 pagi dia doa sama Tuhan. Kemudian dia rajin puasa. Dia rajin kasih persepuluhan. Kalau waktu itu kan karena bukan kerja kantor, jadi dia sisihin tuh. Kalau hasil dari jualan, terus dia sisihin 10%. Dia calengin, awal bulan dia kasih sama Tuhan. Dia persembahkan sebagai persepuluhan. Dan Lose lihat tentang pengalaman spiritual dan perjalanan imannya. Doa tiap 9 pagi, itu dia bisa doa 1 jam lebih di kamarnya. Baca Alkitab. Jadi teman-teman, menjadi hal yang penting bagi Lose bahwa ketika kita mengingat, mengenal, menyadari tentang orang tua, bukan hanya sebatas tentang orang tua kita itu bisa mencukupi kebutuhan kita. Kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa punya handphone baru, ulang tahun kita dirayain, kita bisa dibeliin baju. Enggak. Orang tua kita perlu lihat di dalam sosok spiritual. Dan Lose pribadi bersyukur. Sekalipun kami dari kecil itu tidak hidup berkelimpahan, tetapi punya orang tua, secara khusus ibu yang punya spiritual yang baik. Dan ketika Lose memutuskan untuk sekolah Alkitab pun, bagi Lose itu adalah hasil dari doa seorang ibu. Karena mama saya itu selalu bilang, Mama rela kok untuk anak-anak dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan ada 2 anaknya, nomor 5 dan Lose nomor 6 yang jadi hamba Tuhan. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, apa yang bisa kita pelajari dari pribadi Hana? Maka yang bisa kita pelajari dari pribadi Hana adalah dia punya daya tahan iman. Dia punya daya tahan spiritual, mempercayai Tuhan. Dan dia punya daya tahan fisik untuk menerima, tidak membalas penghinaan dari Penina, tetapi dia bawa pada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Seberapa kalian punya daya tahan spiritual itu? Punya daya tahan rohani itu di dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah jadi orang-orang Kristen yang cengeng bagi Lose. Orang Kristen cengeng itu dikit-dikit ngambek sama Tuhan. Dikit-dikit nggak mau ke gereja. Dikit-dikit aduh males gitu ya. Dikit-dikit nggak peduli sama apapun. Bagi Lose, anak Tuhan yang cengeng itu anak Tuhan yang aduh nggak sesuai dengan identitasnya. Kita harus faith. Kita harus berjuang. Kita harus bertarung. Kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Lose sudah melayani 15 tahun. Sejak lulus dari S1 teologi. 15 tahun di dalam waktu yang cukup panjang. Dan daya tahan itu di dalam kesempatan anugerah Tuhan melatih Lose untuk punya daya tahan spiritual yang semakin teguh. Teman-teman punyalah daya tahan. Kebersamaan sama Tuhan. Kalau kalian bergumul dengan apapun saat ini, jangan cari siapapun. Tetapi pertama kali cari Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dan mempercayai Tuhan akan mendengar doa kalian dan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Orang yang punya daya tahan adalah orang yang mempercayai Tuhan, yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya dan tidak akan pernah mempermalukan kita. Kita akan berdoa.